Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirun hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita memulai mengkaji tentang manhaj tarjih dan juga majelisnya kemarin sudah kita bahas. Majelis tarjih ini dari tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat daerah, sampai tingkat cabang, bahkan bisa sampai tingkat ranting. Meskipun agak jarang majelis tarjih yang di tingkat ranting berjalan. Karena memang dibutuhkan pakar-pakar di dalam hukum Islam. Tapi kalau di tingkat cabang itu sudah cukup banyak itu yang bisa hidup. Maka kalau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat itu sangat banyak, maka hendaknya di tingkat yang majelis tarjih itu ada, ya hendaknya mendiskusikannya, memusyarakannya untuk berijtihad bersama-sama secara jama'i. Kalau sudah diputuskan oleh tingkat yang di atasnya tinggal ngikuti. Kalau belum ya diputuskan dulu. Nanti kalau diputuskan di tingkat atasnya kalau mungkin berbeda, nanti bisa didiskusikan lagi. Biasanya nanti mengikut keputusan yang ada di atasnya. Dan memang majelis tarjih itu dulu sekedar untuk fatwa-fatwa keagamaan saja, tapi dalam perkembangannya semua keputusan hukum itu hendaknya putuskan lewat lembaga atau lewat majelis tarjih ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya majelis tarjih di Muhammadiyah itu ya otaknya di situ. Otaknya Muhammadiyah. Jadi fatwa-fatwa hukum harus dimusyawarahkan, diijtihadi bersama di majelis tarjih. Maka umpamanya kalau mengumumkan maklumat tentang Ramadan, Syawal dan lain sebagainya, itu keputusannya ada di majelis tarjih, maka pimpinan pusat tinggal mengumumkan secara resmi setelah fatwakan oleh majelis tarjih. Nah, kemudian kemarin sudah kita bahas bahwa majelis tarjih dan tajdid ini memiliki alat, ilmu alat. Lah ilmu alat ini kalau di dalam kajian fikih umum itu namanya ilmu usul fikih. Jadi kalau kita belajar, kemarin kita membahas agama itu ada 3 bidang. Bidang yang pertama terkait dengan akidah, bidang yang kedua terkait dengan akhlak etika, bidang yang ketiga terkait dengan al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik masalah ibadah maupun muamalah, itu semuanya berkaitan dengan perbuatan. Maka belajar al-ahkam al-amaliyah itu belajar tentang tata cara. Bagaimana tata caranya bertaharah yang benar, berwudu yang benar, bagaimana caranya sholat yang benar, bagaimana caranya berbisnis yang benar, bagaimana caranya menyelesaikan perkara dengan benar, itu semuanya tata cara. Ketika kita belajar al-ahkam al-amaliyah. Lah, ketika kita mengkaji al-ahkam al-amaliyah, ini ada 2 hal. Yang satu materinya, yang kedua ilmu alatnya. Kalau materinya itu kalau di umum itu ya materinya fikih, ilmu fikih. Kalau di Muhammadiyah ya himpunan putusan tarjih. Nah, itu yang dikeluarkan lewat tarjih itu ya itu materinya, fikihnya, yang hasil ijtihadnya di situ. Tapi untuk bisa dikeluarkan ijtihad, fatwa-fatwa terkait dengan yang ada di himpunan putusan tarjih itu dilakukan
proses ijtihad lah. Proses ijtihad ini menggunakan satu alat yang kita kenal dengan manhaj tarjih ini. Nah ini manhaj tarjih kalau definisi pilihan kemarin kita sudah sebutkan. Suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan wawasan. Sumber yang kedua. Pendekatan dan prosedur-prosedur teknis atau metode tertentu yang menjadi pegangan di dalam berijtihad. Jadi para ulama di Muhammadiyah itu ketika berijtihad jama'i, melakukan ijtihad secara berjamaah, itu mereka punya metode yang dipegang, yaitu yang kita kenal dengan manhaj tarjih ini. Ada 4 poin. Seperangkat apa itu? Wawasan. Kemarin sudah kita bahas. Seperangkat wawasan. Paham keagamaan. Tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Atau tidak mengikatkan diri ke dalam salah satu madhab. Memiliki toleransi yang tinggi. Dan keterbukaan. Dan yang terakhir wawasannya itu wawasan tajdid. Istilah tajdid itu menjadi majlis tarjih dan tajdid. Nah ini apa itu tajdid? Tajdid itu kalau di dalam manhaj tarjih itu ada 2 macam. Ada tajdid salafi dan ada tajdid khalafi. Tajdid salafi itu mengkaji tentang ta'abbudi atau istilah yang lain tentang ibadah mahdhah atau ibadah murni. Itu kajiannya tajdid salafi. Sedangkan tajdid khalafi itu yang dikaji terkait dengan ta'akkuli. Ta'akkul ini kalau dalam istilah ilmu fikih yang lain itu ibadah yang ghairu mahdhah. Kalau ta'abbudi dari ibadah yang mahdhah, murni. Kalau ghairu ta'akkuli atau ghairu mahdhah itu ibadah yang tidak murni. Mengapa disebut ibadahnya ada yang murni dan tidak murni? Ibadah murni itu khusus vertikal. Jadi enggak ada tujuan horizontal. Maka seperti sholat itu ta'abbudi, tujuannya vertikal. Sholat itu ya untuk mencari ridha Allah, mengejar surganya Allah. Tidak untuk cari jabatan dan lain sebagainya, enggak ada kaitannya. Maka kalau orang sholatnya lebih rajin nanti rezekinya semakin apa itu mudah, itu enggak ada. Bahkan yang sekarang paling kaya pun enggak pernah sholat. Gitu. Nah, artinya kan ini masalah sholat itu benar-benar tujuannya ukhrawi. Tapi kalau ibadah yang ghairu mahdhah, tajdid khalafi tadi memang juga tujuannya tetap ukhrawi, tapi ada nilai-nilai horizontal. Contohnya berbisnis. Dalam umat Islam, kalau berbisnis harus mencari keberkahan. Karena keberkahan itu akan menghasilkan pahala dari Allah. Kalau kita berbisnis mengikuti aturan Allah, tidak mengambil riba, tidak unsur judi dan lain sebagainya, tidak mendolimi orang lain, maka ini akan mendapatkan keberkahan. Nah kalau keberkahan itu di akhirat pasti dapat, dan neng dunia juga insya Allah juga masih dapat keuntungan duniawi. Maka kalau berdagang kok rugi terus itu ya rajalan kan gitu. Berdagang itu ya untung secara duniawi, tapi juga mencari keberkahan untuk akhirat kita. Tapi juga ada keuntungan duniawinya. Adul apa itu kulaan 2 yuto HP, mosok ngedolnya 1 yuto. Ya rugi, bangkrut semuanya. Pasti ada keuntungan duniawinya juga. Makanya ada apa nilai vertikal, nilai utamanya tetap vertikal keberkahan, tapi di sana juga ada nilai-nilai horizontal, yaitu ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Nah itu tajdid. Nah kemarin sudah kita sebut, kalau tajdid itu salafi, maka harus ada perintah. Kaidah pertamanya, harus ada perintahnya. Tajdid salafi itu. Yang kedua, kalau sudah ada perintahnya, maka caranya harus ikut contoh Rasul. Seperti sholat, harus ada perintahnya, aqimus sholat. Mengapa kita puasa? Kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Ada perintahnya. Kalau sudah ada perintahnya, tata caranya sesuai dengan contoh Rasul. Al-aslu fil ibadati al-ittiba.
Tapi kalau tajdidnya kholafi, itu yang penting tidak ada larangan. Yang penting tidak ada pengharuman dalam agama. Maka asalnya halal. Dan tata caranya tidak harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Rasulullah dulu kalau bepergian pakai unta, pakai kuda. Sekarang kita nggak ada lagi yang pakai unta. Apakah bid'ah? Tidak. Ini urusannya urusan apa itu bukan ta'abbudi, tapi urusannya taat kuli. Jadi tidak harus sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemarin saya mungkin terakhir saya sampaikan, kalau kita punya wawasan tajdid, kemudian ditanyai Islam. Islam itu agama yang statis atau agama yang dinamis? Maka jawaban yang paling tepat adalah Islam itu memiliki nilai-nilai statis dan memiliki nilai-nilai dinamis. Urusan akidah, urusan ibadah mahdhah itu statis. Sholat subuh itu 2 rakaat sampai nanti hari kiamat nggak akan berubah. Statis. Akidah juga statis. Tapi begitu kita berbicara tentang al-umur ad-dunyawiyah, maka ini sangat dinamis. Maka kalau Muhammadiyah mencanangkan Islam yang berkemajuan, itu bukan tajdid salafi, tapi itu temanya mengkaji tentang tajdid kholafi. Al-umur ad-dunyawiyah. Maka kalau terkait dengan tajdid salafi atau ibadah, ar-ruju ilal kitabi was sunnah. Purifikasi, memurnikan ibadah itu persis seperti yang dicontohkan Rasul. Tapi begitu masuk ke tajdid kholafi, umur dunyawiyah, perkara duniawi, maka sangat dinamis. Ada modernisasi, ada dinamisasi, tapi tetap yang harus selaras dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu berkaitan tentang wawasan. Sehingga ketika ada perbedaan berkaitan dengan ijtihad, nanti bisa saling menghargai. Yang kedua, terkait dengan sumber. Sumber ajaran Islam menurut Majelis Tarjih dan Tajdid itu hanya ada 2. Sumber hukum itu hanya ada 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Memang nanti kalau di kajian ilmu usul fikih, bapak-bapak, ibu-ibu, itu ada tema dalil hukum dan sumber hukum. Kita harus memahami apa bedanya dalil hukum dengan sumber hukum. Kalau sumber itu wadah. Kalau dalil itu alat. Itu bedanya sumber dengan dalil. Kalau hukum itu kita gambarkan air, maka anggap saja sumber airnya mana? Sumur. Sumur itu sumber air, tempat keluarnya air. Maka sumbernya di sumur itu. Lalu dalil hukum itu apa? Alat yang digunakan untuk mengambil air dari sumbernya. Timbanya, talinya digunakan, alat digunakan untuk apa itu? Untuk mengambil air dari sumbernya. Itulah dalil. Jadi, alat yang digunakan itu dalil, sementara sumbernya itu wadahnya itu ya sumber hukum. Maka Al-Quran dan As-Sunnah ini sumber hukum. Hanya Al-Quran dan As-Sunnah sumber hukum ajaran agama Islam. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah ini selain disebut sebagai sumber hukum, juga bisa disebut dalil hukum. Loh, mengapa ini? Sumber hukum sekaligus dalil hukum. Ini wadah sekaligus alatnya. Maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil hukum itu, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu kan ada lafadznya, teksnya, nasnya itu ada. Dan itu berbahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini merupakan alat yang digunakan oleh para ulama untuk mengenal hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenalnya lewat apa? Lewat pemahaman kebahasaan. Maka semakin menguasai ilmu bahasa Arab semakin kuat balaghahnya, nausorofnya, maka akan semakin bisa memahami Al-Quran dengan mendalam. Tapi semakin tidak mampu menguasai bahasa Arab, ya semakin sulit untuk apa itu berijtihad atau menafsirkan Al-Quran. Karena memang lafadz itu sendiri merupakan alat yang digunakan oleh para ulama untuk mengenal hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kalau kita berbicara dalil hukum, nanti selain Al-Quran dan As-Sunnah ada ijma', itu dalil hukum, tapi bukan sumber hukum. Karena ijma' harus bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Qiyas itu dalil hukum, bukan sumber hukum. Karena ketika para ulama mengkiaskan, menganalogikan,
itu harus ada sumbernya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, Al-Quran yang kita baca tadi, itu kan istilahnya ada teksnya, nasnya tadi, yang kita baca. Dengan kita bisa membaca, tahu artinya, maka kita tahu maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nggak tahu bahasanya, seperti dengan baca, umpamanya kita minta baca buku Mandarin. Dibuka itu ramudeng, itu tulisannya opo gitu. Bahasanya ramudeng. Sama sekali nggak jalan. Artinya ramudeng, maksudnya nggak mudeng kenapa? Ya nggak tahu. Tapi ketika kita tahu bahasa Arab sedikit-sedikit, tahu membaca Al-Quran, oh udah mengetahui atau memahami apa itu artinya atau maksudnya. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu nasnya itu ada macam-macam. Yang pertama, ada yang qat'iyul wurud. Datangnya kepada kita itu pasti. Kenapa? Karena proses penyampaiannya itu sangat meyakinkan. Diriwayatkan dari banyak orang kepada banyak orang, sehingga tidak mungkin ada keterputusan atau tidak mungkin ada kebohongan. Itu yang disebut dengan yang qat'iyul wurud. Semua ayat Al-Quran itu qat'iyul wurud nasnya. Maksudnya qat'iyul wurud itu datangnya kepada kita nggak perlu diragukan. Umpamanya kita nggak perlu ragu. Kalau surah Al-Baqarah ayat 50 atau ayat 100 itu benar-benar firman Allah atau bukan ya? Jangan-jangan dhaif, nggak mungkin. Semuanya itu meyakinkan, secara meyakinkan. Semua ayatnya dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu semuanya 100% harus kita yakini benar-benar firman Allah. Itu qat'iyul wurud. Termasuk kalau hadis yang mutawatir. Sama, hadis ini diriwayatkan dari banyak orang kepada banyak orang sehingga tidak mungkin ada kebohongan. Contoh umpamanya, Rasul bersabda, "Man kadzaba alayya," siapa yang berbohong tentangku, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkan kursinya di neraka. Kalau kita itu berbohong tentang Nabi, Rasul tidak bersabda itu, tapi kita katakan itu sabda Nabi untuk menyesatkan manusia, bikin hak itu begitu. Itu persiapkan tempat duduknya di neraka. Itu ancaman Rasul. Hadis ini diriwayatkan lebih dari 60 sahabat meriwayatkan hadis. Kira-kira 60 sahabat meriwayatkan hadis yang sama itu kira-kira bohong ora? Enggak mungkin. 0% kebohongan itu. Maka semua hadis mutawatir itu pasti darajahnya sahih. Cuman hadis mutawatir itu memang sangat sedikit. Kebanyakan hadis tidak sampai mutawatir. Nah, itu sehingga memang tidak qat'iyul wurud. Yang kedua, qat'iyud dalalah. Nas itu bisa Al-Quran, bisa Al-Hadis. Nas yang memiliki makna pasti. Karena dikemukakan dalam bentuk lafadz bermakna tunggal. Jadi maknanya mengapa pasti? Karena lafadz itu maknanya tunggal. Tidak bisa diartikan atau ditafsirkan dengan makna yang lain. Maka disebut qat'iyyu ad-dalalah. Lah, nas yang qat'iyyu ad-dalalah ini tidak bisa diijtihadi. Kita tinggal sami'na wa ta'na saja. Umpamanya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki itu bagiannya 2 bagian wanita sama. 2:1. Itu maka para ulama menyebut ini nggak perlu ditafsirkan lagi, ya sudah 2:1. Az-zani atau waz-zani. Orang yang berbuat zina, baik perempuan maupun laki-laki, cambuklah mi'atal jaldah. 100 kali cambuk. Itu tidak bisa diartikan yang lain. Ya 100 itu. Bukan 50, bukan 90, bukan 110. Ya 100 itu. Tidak bisa diartikan dengan arti yang lain. Maka ayat-ayat yang seperti ini, nas yang seperti ini, qat'iyyud dalalah, penunjukannya terhadap hukum pasti tidak bisa ditafsirkan dengan makna lain. Maka nanti dalam ilmu mawarith, siapa dapat setengah, kapan dapat 1/4, kapan dapat 1/8, siapa yang mendapatkannya, kapan mendapatkannya, itu sudah pasti. Karena ayatnya qat'i. Maka ilmu mawarith itu disebut
ilmu fikih yang paling sedikit tingkat perdebatannya di kalangan ulama. Mengapa? Banyak yang sudah qat'i. Nah, kalau kita belajar ilmu waris itu yang dapat setengah siapa saja, yang dapat sepertiga siapa saja, yang dapat seperempat siapa saja. Tinggal gitu saja. Kenapa? Dalilnya sudah qat'i. Nggak perlu diperdebatkan lagi, sudah qat'iyud dalalah. Maka tidak bisa diijtihadi. Yang ketiga, dhonniyul wurud. Datangnya kepada kita itu tidak meyakinkan. Mengapa? Karena memang penyampaiannya kurang meyakinkan. Jadi tidak ada kepastian di dalam aspek penerimaannya. Umpamanya yang diriwayatkan hanya dari satu orang. Ini contoh. Hadis innamal a'malu binniyat. Meskipun diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi ini dari satu sahabat, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Tidak ada sahabat yang lain yang mendengar sabda Rasul innamal a'malu binniyat ini. Hanya sahabat Umar bin Khattab. Maka ini disebut hadis ahad. Tapi setelah dideteksi oleh para ahli hadis, dan Imam Bukhari pun juga menyebutkan dalam kumpulan hadisnya, maka para ulama menyebut hadis ini meskipun gharib, tapi darajatnya sahih. Tapi hadis ahad itu bisa sahih, bisa hasan, dan bisa dhaif. Nah, kalau dhaif tentunya tidak bisa dijadikan dasar hukum. Kecuali kalau dhaifnya ringan, dan dari banyak jalan, yang satu dengan yang lainnya menguatkan, maka dari dhaif yang ringan itu bisa berubah menjadi hasan li ghairihi di dalam tingkatan mustalah hadis, sehingga masih bisa dijadikan dasar hukum. Termasuk yang seperti itu at-takbirat az-zawaid, takbir tambahan dalam sholat id, itu hadisnya hadis dhaif ringan, karena perawinya pelupa. Pelupa itu kan dhaif. Kira-kira kalau kita itu meriwayatkan hadis itu sudah dhaif itu, karena kita banyak lupanya itu. Kalau kita meriwayatkan itu dhaif mesti. Nah, itu pelupa. Tapi karena dari beberapa riwayat kok keterangannya sama, podo-podo pelupane, tapi ndelalah keterangannya podo, maka itu menguatkan menjadi hasan li ghairi. Itu yang dipakai oleh ulama-ulama Muhammadiyah. Peluangnya ada, tapi yang dhaifnya ringan. Tapi kalau dhaifnya itu berat seperti hadis palsu, kemudian kumpulan pemalsu-pemalsu hadis itu berkumpul, semakin berat hadisnya, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum. Baik, yang terakhir ada dhonniyu ad-dalalah. Nas itu bisa Al-Quran, bisa As-Sunnah, yang memiliki makna tidak pasti. Maknanya artinya tidak pasti. Mengapa? Karena lafadznya itu bermakna ganda. Maka dapat ditafsirkan dengan makna yang apa itu ganda tadi. Contohnya surah Al-Baqarah 228. Wal mutallaqatu, dan istri-istri yang dicerai, yatarabbasna bi anfusina, mereka memiliki masa untuk menunggu, yaitu masa iddah. Salasata kuru'in, 3 kuru. Apa itu arti kuru? Baik, kata kuru itu ternyata kalau kita lihat kamus artinya 2. Yang pertama punya makna suci, yang kedua punya makna haid. Loh, nek ngono nganggo sing suci apa haid? Imam Syafi'i memakai makna suci, sehingga 3 kali kuru maksudnya 3 kali suci. Tapi Imam Abu Hanifah memahami kuru ini haid, sehingga istri yang dicerai itu masa iddahnya bukan 3 kali suci, tapi 3 kali haid. Mengapa kok Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeda? Karena memang lafadz kuru itu sendiri ambigu, memiliki makna yang ganda. Itu menjadikan adanya kemungkinan ada perbedaan. Contoh yang lain pamannya. Al-Maidah 51. Sempat kundang ya? Al-Maidah 51 gitu. Apa itu firman Allah itu? La yattakhidul mu'minuna al-kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Kan gitu lah. Orang-orang mukmin tidak boleh menjadikan orang-orang kafir menjadi aulia. Aulia itu artinya apa? Al-wali jamannya al-aulia. Ternyata wali itu memiliki makna yang beragam. Bukan satu makna. Wali itu punya makna pelindung. Wali itu punya makna penanggung jawab, penjaga. Wali itu punya makna yang terdekat. Itu wali. Wali itu juga punya makna pemimpin.
Jadi ternyata maknanya wali itu banyak. Sehingga kemarin ketika muncul ayat itu ada perdebatan di kalangan pengkaji-pengkaji ayat, penafsir-penafsir. Karena memang apa? Karena memang kata aulia itu, kata al-wali itu memiliki makna ganda. Tidak hanya satu makna. Sehingga ada yang mengatakan itu yang tidak boleh itu menjadikan mereka teman dekat. Tapi kalau jadi pemimpin boleh. Tapi kita juga punya tafsiran begini. Jadi teman dekat saja tidak boleh, kok apalagi dijadikan pemimpin. Kalau dengan teman dekat bisa berdebat enggak, Pak? Ibu-ibu. Kita dengan teman kita yang akrab bisa enggak berdebat? Bisa berdebat. Tapi kalau dengan pemimpin harus samina wa ta'na. Mau debat langsung pecat besok kan gitu. Itu maka kalau jangankan kok teman pemimpin, teman dekat yang kita masih punya kemandirian itu ojo dekat-dekat. Apalagi kok jadi pemimpin yang kita itu harus sami'na wa ata'na, itu ditafsirkan seperti itu kan gitu. Jadi banyak tafsiran, tapi kan dari tafsiran itu kita bisa mengambil mana makna yang lebih kuat. Maka nanti ketika ada kata auliaur rahman, wali-wali Allah, siapa itu maksudnya wali Allah itu? Waliullah. Apakah pelindung-pelindung Allah? Enggak mungkin itu. Mosok pelindung Allah wali itu. Apa pemimpin-pemimpin Allah? Enggak mungkin. Tapi auliaur rahman, wali-wali Allah itu menggunakan makna yang terdekat. Yaitu mereka yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Mereka yang tafakuh fiddin, mendalami agama, ibadahnya kuat, amal solehnya kuat, mereka sangat dekat kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang terdekat dengan Allah. Siapa itu? Siapa saja umat Islam bisa menjadi wali-wali Allah. Ketika mereka memiliki pemahaman agama yang kuat, pengamalan yang kuat, ibadahnya kuat, amal solehnya kuat, mereka akan menjadi wali-wali Allah. Tidak perlu disebut oleh orang lain, tapi akan menjadi auliaur rahman. Mereka yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu sendiri kan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semua ibadah itu tujuannya untuk mendekatkan. Maka kalau ibadah-ibadahnya rajin, amal solehnya itu kuat, pastilah dia akan sangat dekat, dan itulah auliaur rahman, wali-wali Allah, mereka yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau penyebutan manusia itu bisa benar bisa salah. Karena yang kalau manusia kan yang lihat kan zahir. Tapi kalau Allah menyebut dialah orang-orang hamba-hambaku yang terdekat, itu kok yang menyebut Allah, itulah hakikatnya auliaur rahman. Nah, kalau yang disebut manusia belum tentu. Ora tahu sholat jadinya jadi wali, ya enggak mungkin itu. Ora sholat kok jadi wali, jadi dekat dengan Allah, itu sesuatu hal yang mustahil. Nah, itu yang itu. Artinya ketika kita menyebut auliaur rahman, bukan pemimpin Allah, bukan pelindung Allah, tapi mereka orang-orang yang memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya kuat, amal solehnya kuat, pemahaman agamanya sangat kuat. Nah, inilah contoh. Jadi ini ketika ada lafadz yang kalau dalam bahasa Arab namanya mustarak. Lafadz mustarak itu lafadz yang memiliki makna lebih dari satu. Kalau di Indonesia namanya bisa. Itu artinya apa itu bisa itu? Bisa itu mampu. Tapi ya bisa ular juga. Nah, kan itu. Jadi ternyata satu lafadz itu memiliki makna ganda. Lah nek ngene maksudnya apa? Nanti terkait konteksnya. Ini terkait dengan orang terkena tergigit itu ya berarti maksudnya bisa ular kan gitu toh. Itu nanti konteksnya. Baru akan melihat konteksnya lebih kuat kepada bisa ular atau bisa itu maksudnya punya kemampuan. Itu nanti konteksnya. Maka melihat konteksnya inilah nanti yang menjadikan penting. Menjadikan para ulama itu ketika beristihad itu sangat kuat. Karena memiliki konteks yang sangat kuat. Yang ketiga, pendekatan. Jadi ada, kalau sunnah tadi, Al-Quran dan Al-Quran dan sunnah makbulah. Ini yang tadi saya sebutkan. Dulu, ulama-ulama Muhammadiyah menyebutkan bahwa sumber hukum Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Tapi kemudian mereka yang mendalami ilmu mustalah hadis merasa ambigu loh. Itu dalam ilmu hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Lah nek sunnah sahihah itu nek yang hasan bisa masuk enggak itu? Padahal hasan itu mestinya bisa dijadikan dasar hukum juga. Maka kemudian Muhammadiyah merevisi. Bukan as-sunnah as-sahihah, maksudnya as-sunnah al-makbulah. Apa itu sunnah makbulah itu? Sunnah Rasul, bisa perbuatan, bisa ucapan, bisa ketetapan Rasul
yang setelah dianalisis itu memenuhi kriteria sahih dan kriteria hasan. Nah, itu nanti. Meskipun hasannya itu hasan li ghairi yang tadi sudah kita sampaikan. Itu as-sunnah al-maqbulah. Maka Muhammadiyah sangat terbuka. Maka fatwa Muhammadiyah itu bukan harga mati. Kalau ada dalil yang dirasa lebih kuat dan lebih sesuai dengan apa itu maksud hukum, maksud Allah membuat suatu syariat, mengapa tidak? Kita akan mengikuti yang alasannya itu atau dalilnya lebih kuat. Tapi jarang sekali. Tapi ada fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, kemudian direvisi, ada perbaikan karena ada dalil-dalil yang kemudian menjadikan ada revisi terhadap apa itu ijtihad itu. Maka di Muhammadiyah sangat terbuka. Bukan tahu-tahu harga mati. Orang ini mati ya, tidak. Kalau ada dalil yang lebih kuat, mengapa tidak? Itulah sangat terbuka Majelis Tarjih itu, tidak menutup diri. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pendekatan di dalam memahami nas-nas tadi. Ada pendekatan bayani, ada pendekatan burhani, ada pendekatan irfani di dalam memahami agama. Apa tuh ketiga pendekatan ini? Kita bahas satu persatu. Pendekatan bayani, merespon permasalahan dengan titik tolak utama adalah nas-nas syariah. Nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tadi ada yang qat'il wurud, ada yang qat'iyud dalalah, ada yang dzanniyul wurud, ada yang dzanniyud dalalah. Itulah nanti yang akan kita titik utamanya ayat-ayat atau hadis-hadis. Nas-nas. Maka kalau kita masih memahami nas, memahami ayat, itu bagian dari pendekatan al-bayani. Jadi ketika memahami quru' tadi, quru' itu maksudnya apa? Aulia ini maksudnya apa? Ini masih pendekatan al-bayani. Pendekatan kebahasaan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu pendekatan al-bayani. Yang kedua, selain pendekatan al-bayani, Muhammadiyah juga menggunakan pendekatan burhani. Apa itu pendekatan burhani? Merespon permasalahan dengan banyak menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan umum yang berkembang. Jadi, meskipun itu bukan ayat, bukan hadis, tapi itu juga bisa dijadikan pendekatan. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Karena Muhammadiyah meyakini ilmu itu satu. Karena apa? Sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu kauniyah dengan Qur'aniyah itu nggak mungkin berselisih. Ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah berupa alam kita nggak mungkin berselisih. Mengapa? Sumbernya satu. Sehingga yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat nggak mungkin bertentangan dengan kenyataan. Secara ilmu pengetahuan nggak mungkin. Nah, itu sehingga pendekatan burhani. Maka dalam mengenai waktu sholat, ini contohnya. Itu Muhammadiyah penentuannya bisa menggunakan apa? Apa itu pendekatan ilmu pengetahuan juga. Di zaman Rasul, muadzin itu kalau mau azan, itu biasanya di dekat masjid itu ada tombak 1 meter gitu ya. Nanti ada lingkarannya juga 1 meter, apa itu radiusnya. Nanti kalau tombaknya itu sudah tergelincir ke arah timur sedikit, berarti matahari tergelincir ke arah barat. Maka muadzin azan. Nanti kalau ternyata tombaknya itu sudah melewati garis lingkaran yang 1 meter, tombaknya juga 1 meter, berarti bayangannya sudah lebih panjang dari bendanya. Maka kalau seperti itu, adzan asar. Kalau maghrib, tenggelam matahari, baru adzan maghrib. Dulu muadzin melihat matahari. Tapi sekarang ada enggak muadzin yang lihat matahari? Melihatnya al-mana. Apakah itu bid'ah? Pertanyaannya seperti itu. Saya pernah berdebat dengan teman kita yang anti hisab ketika masalah ibadah puasa. Saya sampaikan, jenengan kalau sholat, mestinya pakai al-mana nomor mboten. Pakai. Itu sama dengan ilmu hisab yang digunakan untuk sholat. Sama dengan ilmu hisab yang digunakan untuk puasa. Mengapa jenengan untuk sholat mau, tapi untuk puasa tidak mau? Anutan. Ini kalau sholat itu kan matahari. Kalau ini kan bulan. Saya tanya,
teori jenengan tentang bid'ah itu apa toh? Suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kan begitu toh? Intinya begitu. Ibadah mahdhah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak peduli itu masalah bulan atau matahari, yang penting enak contohnya ora. Nek ora enak contohnya berarti itu barang baru. Rasul dulu contohkan ada almanak itu enggak? Ada apa itu waktu-waktu sholat almanak itu? Enggak ada, itu barang baru. Sama dengan ketika kita menentukan awal Ramadan dengan alat yang sama. Itu barang baru juga. Tapi jenengan kalau sholat mau, kok untuk poso enggak mau. Ini tidak konsisten berarti, saya katakan begitu. Belum konsisten. Itu yang berkaitan dengan apa itu puasa dan sholat. Karena di Muhammadiyah itu, kemarin saya sampaikan, yang namanya ibadah mahdhah itu ada dua macam. Ada inti ibadah, ada sarana ibadah. Inti ibadah itulah yang tidak boleh dirubah. Tapi kalau ini sarana dalam ibadah, boleh berubah. Contoh, inti ibadah sholat. Rukunnya, yang membatalkan sholat, bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya, itu inti ibadah sholat. Tapi masjid tempat untuk sholat itu sarana. Rasul dulu alasnya tanah. Kita pakai keramik, pakai marmer. Nggak ada masalah. Dulu Rasul tidak menggaris soft. Sekarang kita garis. Nggak ada masalah, itu sarana. Untuk supaya sholat berjamaahnya itu lurus seperti yang diperintahkan Allah. Dulu Rasul nggak pernah pakai sarung, celana panjang. Pakai bajunya baju Arab itu. Tapi mengapa kita boleh pakai sarung? Karena intinya adalah menutup aurat. Kalau baju kita, sarung kita menutup aurat, bisa. Celana kita ada menutup aurat, bisa. Karena fungsinya adalah intinya di menutup aurat. Sama. Ketika sholat itu hanya menentukan kapan anyai sholat. Zuhur itu anyai kapan, rampungnya kapan. Tapi sholat zuhur nggak ada yang dirubah intisarinya. Demikian juga puasa. Hanya mengetahui kapan toh kita mulai puasa. Kapan toh kita berakhir puasa. Tapi ibadah puasanya nggak ada yang kita rubah. Intisari ibadah puasa nggak dirubah. Sarananya saja yang kita apa itu rubah. Nah, kalau sarana nggak ada masalah. Itu pendekatannya pendekatan al-burhani. Jadi meminta bantuan ilmu dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa digunakan apa? Alat untuk mendeteksi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak anti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin mudah kita memahami, bahkan melaksanakan, mempraktekkan agama kita. Di zaman rungenek sepeda motor, pesawat, itu ke Mekah berapa bulan itu? Pakai apa itu? Pakai kapal gitu ya, zaman Rasul. Sekarang pakai pesawat tinggal hitung jam aja itu, bukan hitung hari kan gitu. Itu artinya semakin apa itu semakin maju ilmu dan teknologi, maka dalam beragama pun juga akan semakin mudah. Pendekatan irfani. Nah, ini bapak-bapak yang penting. Pendekatan irfani itu meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa. Sehingga suatu keputusan tidak hanya berdasarkan kepada kecenggihan otak, tapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Intinya ini penekanan terkait dengan adab dan etika. Saya selalu mengatakan bahwa adab atau etika ini di atas hukum. Adab atau etika itu posisinya di atas hukum. Artinya kalau ada orang melanggar hukum, pasti dia melanggar etika. Tapi kalau orang itu melanggar adab atau etika, belum tentu dia melanggar hukum. Jadi melanggar adab itu belum tentu melanggar hukum. Tapi kalau melanggar hukum, pasti dia melanggar etika. Karena memang etika itu posisinya di atas hukum. Hukum itu standar. Kira-kira nek batas kita nilai sekolah itu, batas lulus lah. Hukum yang kita standar. Olah pora, wis olah. Itu lulus. Lulus pora, lulus. Nah itu baru standar hukum itu baru lulusnya tadi. Tapi orang punya nilai 6, dengan 9 boleh mana? Ya berusaha dapat 9. Nah kalau itu tidak sekedar mengejar hukum, tapi juga mengejar etika. Maka etika hukum itu dalam Islam sangat kuat. Bahkan hukum-hukum ekonomi dalam Islam itu didasarkan atas etika-etika. Tidak boleh mendolimi, tidak boleh mengelabui. Itu kan etika. Maka saya katakan,
bisnis Islam tidak akan pernah jalan kalau pelaku-pelakunya amburadul etikanya, adab nggak punya adab. Kenapa? Karena bisnis Islam dibangun atas etika-etika tadi. Kalau orang tetap suka ngapusi ngelabui, lambok dikai dalil piro itu ngelabui, nggak jadi nanti. Padahal Islam dibangun atas etika, termasuk hukum ekonomi dibangun di atas etika juga, etika hukum. Maka sangat kuat nanti etika hukum Islam itu. Contoh ini, menikah. Tidak sekedar menghindari perbuatan zina. Dulu mungkin kita mendengar raja-raja Arab, istrinya banyak. Gitu, masih puluhan. Kira-kira melanggar syariat agama enggak? Kan maksimal 4. Lagi kok ada istri resmi, ada istri yang tidak resmi kan gitu dah. Kalau caranya ada permaisuri, ada apa? Selir gitu ya. Itu kan banyak sekali kan itu ya. Banyak. Lah nek raja-raja Arab dulu yang muslim dulu gimana? Berarti melanggar aturan ini ya? Tidak. Mereka tidak melanggar. Karena begini, di dalam agama itu kan masna wa thulatha wa ruba'. Boleh menikah dengan 2, 3 atau 4. Maksimal kan 4. Maka yang penting maksimal 4. Jadi kalau ada 4, kok dia tertarik lagi dengan wanita yang lain. Ditimbang-timbang. 4 ini sing diculke sing ndi ya. Nah ini diculke siji tinggal 3. Nikah lagi. 4 lagi. Nanti ketika yang timbang lagi ini mana ini? Oh ya ini culke aja ini. Tinggal diculke. Jadi culik siji ambil 1 lagi. Sampai terus gitu. Melanggar hukum enggak? Etikanya? Nah, tidak etis. Loh, tak. Nek ngono ki berarti yo apa itu mesake permasyuri ini sing dipecat itu. Kadang-kadang juga tidak itu. Tidak, seakan-akan kesannya tidak ada yang terzalimi. Lang si permaisuri yang ngerti ya, rajane wis tuwek kan gitu ta. Terus bojone akeh kan gitu. Jarang-jarang ketemu juga kan itu. Lah kalau dia dicerai itu kan dapat istana, dapat macam-macam. Itu kayak raya itu. Kari milih sing nom-nom ya iso. Nah, itu kan kesannya ya, dilihat dari sisi itu, nggak ada masalah. Tapi tetap secara hukum memang tidak dilanggar. Tapi secara etika nggak etis. Maka Islam Muhammadiyah itu tidak membangun dari pilar hukum saja, etika. Maka kalau kita berpolitik hanya pilarnya hukum oleh pora, itu banyak etika yang dilanggar. Muhammadiyah mengapa kalah jablas dengan yang sana-sana? Kita masih menjaga etika itu. Secara hukum jadi apa-apa, kira melanggar, tapi tidak etis. Kan gitu loh. Kan kita sering, wah etis itu. Tapi orang lain, masalah etis nomor 16. Yang penting orang melanggar hukum. Nah akhirnya kalah kita, kalah cepat dengan mereka. Mereka siap melanggar etika, yang penting orang melanggar hukum. Tapi Muhammadiyah pendekatannya tidak hanya bayani. Tadi kan hanya pendekatan bayani itu. Yang penting tidak lebih dari 4. Kan gitu loh. Gonta-ganti. Secara hukum nggak melanggar, tapi secara etika tidak etis. Maka kalau kita berbicara bayani, nggak ada yang dilanggar. Tapi ketika sudah masalah pendekatan irfani, ada yang dilanggar. Apa itu etikanya dilanggar? Melanggar etika. Meskipun melanggar etika itu belum tentu selalu melanggar hukum. Tapi secara etika tidak etis. Lainlah apa itu pendekatan ulama Muhammadiyah. Sehingga dengan pendekatan ini kadang-kadang nek nggo rebutan dunia itu oke kalah. Karena kita masih menggagas etika, liane rapati gagas etika kan itu. Itulah yang terkait dengan pendekatan di dalam berijtihad. Nanti ada pendekatan yang lain, tapi kita wis cukup malam. Ini ada metode bayani, taklili, istislahi, itu juga menarik lagi untuk dikaji. Itu dalam ilmu manhaj tarjih ada. Ini Rasul juga bersabda, la talbisu al-harira. Wahai para laki-laki, janganlah kamu memakai sutra. Fa inna man labisahu fid dunya. Karena yang memakainya di dunia, lam yalbashu fil akhirah, nanti tidak akan memakainya di akhirat. Kita lihat hadisnya. Dari Hudzaifah, nah Rasulullah ini Bukhari, hadisnya sahih. Riwayatnya Bukhari. Tadi kan bukan Bukhari ya. Ini ada riwayat Bukhari. Itu saya dicek itu, Rawahul Bukhari. Ini dalam kitab Bulughul Maram. Nanti dicek Bukhari, saya ambilkan di Bukhari langsung bisa. Nah Nabi Muhammad melarang an-nasroba fi aniyati dzahab. Kita untuk meminum dari gelas atau dari piala dari emas.
Minum ya kira-kira yang apa itu kayak gelas gini lah atau lebih gede lagi. Wal fiddah. Wa an naqulabiya wa an lubsil harir, dan juga melarang kami untuk memakai al-harir. Adibaj ini termasuk jenis al-harir. Kemudian kita lihat di Bukhari langsung. Ini ada nggak riwayatnya Bukhari? Ini kalau Riyadhus Shalihin nanti juga biasanya menyebutkan. Ini Riyadhus Shalihin. Ini sama. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini muttafaqun alaihi. Bukhari Muslim. Apa itu nahana anil harir? Rasul melarang memakai harir. Hiyalahum fitunya. Itu bagi orang-orang kafir di dunia. Wa yalakum bil akhirah, dan itu pakaianmu di akhirat nanti. Itu Rasulullah bersabda. Ada latal bisul harirah. Ini juga muttafaqun alaihi. Janganlah kalian memakai kain yang berasal dari sutra. Hurrima libasul hariri wa dhabi ala dzukuri ummati. Ini rawahu at-Tirmidzi tadi yang disebutkan. Diharamkan atas kita memakai baju dari al-harir, apa itu sutra, dan juga emas atas yang laki-laki dari umatku dan boleh yang perempuan. Jadi kalau kita melihat dari hadisnya, nanti selain sunan-sunan ini sahihnya di belakangnya ini. Ini banyak sekali di mana-mana ada. Ini hadisnya sangat masyhur di kalangan perawi hadis, di kitab-kitab apapun ada ini. Ini Bukhari muncul ini. Kitab Bukhari ini tadi terkait dengan larangan harir. Tapi ada keterangan. Yang dimaksud harir adalah yang berasal dari hewani, dari ulat sutra kalau bahasa kita itu. Itu harir yang dilarang. Tapi menurut para ulama, karena waktu itu yang dipakai Rasul yang dilarang itu al-harir itu ya apa itu sutra dari ulat sutra itu dari hewani. Tapi kalau yang dari nabati, berasal dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan, itu disebut apa itu sutra, tapi asal bahannya itu dari tumbuh-tumbuhan, itu tidak termasuk yang diharamkan. Jadi al-harir yang dimaksud adalah al-harir yang berkaitan dengan itu. Dan ada perkecualian. Ada sahabat yang ternyata beliau itu kalau tidak pakai harir gatal-gatal. Nanti ada itu perkecualian. Maka Rasul bolehkan. Karena kalau dia pakai harir nggak gatal. Tapi dia punya penyakit kulit. Kalau tidak pakai harir dia gatal-gatal. Kalau tidak itu apa itu sensitif. Maka Rasul bolehkan karena kondisinya. Ya, kalau tidak pakai harir itu gatal-gatal. Nah, kalau kita lihat itu memang ada. Dan sebagai penutup, memang di antara fungsi hadis itu adalah menambahkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Jadi salah satu fungsi hadis itu menambahkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita mau berdebat, monggo jenengan cari apa itu akikoh. Ketemu nggak ayatnya? Ayat akikoh. Berarti kita nggak perlu akikoh dong. Karena nggak ada ayat akikoh. Kenapa? Karena itu hanya dari hadis. Ini contoh. Jadi yang dari hadis ini bisa menambah hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Maka ini hadis juga fungsinya itu. Akikoh. Itu contoh yang berkaitan dengan Dajjal. Itu kalau di dalam hadis mutawatir itu. Tapi coba dengan cari ayat tentang Dajjal. Apa berarti nggak ada Dajjal? Nah, itu padahal Dajjal dalam hadis-hadis itu riwayatnya berbagai macam perawi itu sampai kepada tawatur. Meyakinkan itu. Tapi satu pun tidak ada ayat yang berbunyi Dajjal itu. Karena itulah memang salah satu fungsi hadis itu menambah hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Nanti termasuk halal haram. Kalau Imam Malik, innama hurrima alaikum. Itu innama itu lil hasr. Innama harrama alaikum itu. Hanya yang diharamkan itu apa? Bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah. Menurut Imam Malik selain ayat ini nggak ada yang haram. Tapi menurut jumhur ulama hadis berfungsi
untuk menambah yang tidak ada, belum ada dalam Al-Quran. Nanti binatang buas, termasuk yang diharamkan. Nah itu contoh. Jadi hadis itu memang berfungsi untuk nambah. Kalau saya setuju dengan pendapat bahwa memang itu benar-benar sabda Rasul dan itu dilarang oleh Rasulullah. Kalau hikmahnya bisa dicari-cari. Ada yang mengatakan hikmah nek emasan. Jika kulit laki-laki itu nggak cocok, bisa menyebabkan sakit atau apa begitu. Itu hanya dulu yang saya dengar. Tapi kalau untuk cewek tidak. Kalau untuk cowok itu untuk kulit tidak bagus. Emas itu kalau ditempelkan di kulit laki-laki ada efek negatifnya lah. Kira begitu, itu perlu dicek lagi. Tapi hikmah itu bisa muncul, bisa tidak muncul. Tapi kalau Allah sudah melarang, itu ya ujian. Saya contohkan aja babi. Babi. Kalau kita berdebat manfaat babi, tidak ada hewan yang nilai ekonomisnya lebih hebat dari babi. Produksinya mudah, hasilnya lebih optimal. Jadi hasilnya lebih optimal. Kalau apa itu jelly, itu dari apa itu dari babi itu lebih kuat, lebih kuat dan lebih tahan lama dibandingkan dari yang bukan dari daging babi. Itu paling dari sisi ekonomi tidak terbantahkan. Tapi namanya itu diharamkan oleh Allah. Allah coba kita. Iki 1000 tak halal ke. Gur 5 diharam ke. Masuk cek golek sing 5. Kan gitu loh. Bahasanya kita mau taat nggak dengan aturan Allah itu. Kalau kita berpikir dari situ, ya sudah diharamkan oleh Allah. Ya kita apa itu tidak memakainya. Karena memang sahabat pun juga dilarang oleh Rasulullah. Wadine ada yang memahami macam-macam. Itu monggo apa itu kalian punya berbeda. Tapi kita loh. Sing 1000 dihalalke, sing 5 diharamke kok ya cik golek-golek sing 5 ki mau 5 ki sing gur telu tok iki ora 5 kan gitu. Enggak perlu diperkecil lagi. Ya sudah, kalau memang Allah itu melarang kita ya bismillah diusahakan kita tidak hubungan dengan yang dilarang oleh Allah. Hikmahnya bisa bermacam-macam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada dengan pertentangan ayat ini tadi. Nggih, monggo. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan? Ini yang dimaksud Pak Yasmin. Ya, baik. Salah satu fungsi dari hadis itu juga tidak sekedar menambah, tapi juga mentahsis. Mentahsis itu mengkhususkan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat. Itu untuk laki-laki dan perempuan atau hanya untuk laki-laki? Semua ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu untuk laki-laki dan perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan wajib sholat Jumat. Kalau kita hanya berpaku dengan itu. Tapi ada hadis. Ternyata riwayat-riwayat Rasulullah tidak mewajibkan. Rasulullah bukan tidak mewajibkan. Tapi memberikan pilihan bagi wanita. Bisa Jumatan, bisa zuhuran. Tinggal pilih Jumatan atau zuhuran. Tapi kalau laki-laki nggak ada pilihan. Nggak Jumatan dosa. Kalau tidak ada uzur. Tapi itu dari mana? Keterangan itu dari hadis. Kalau lihat dicek di ayatnya, itu enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fasau itu semuanya. Kutiba alaikumusiyam untuk laki-laki atau laki-laki dan perempuan. Lafadznya laki-laki, tapi semua ayat-ayat itu untuk laki-laki dan perempuan. Ini dalil umum. Semuanya itu diperbolehkan. Cuman sing wanita monggo. Kalau laki-laki boleh beli, tapi kayak bojone wae, tidak tinggal dhewe. Kan gitu loh. Itu bahasanya seperti itu. Emas itu untuk kekayaan disimpan nggak apa-apa. Yang penting lah tinggu cincin, tinggu tidak. Kalau laki-laki beli emas boleh, beli emas batangan disimpan itu untuk tabungan boleh. Tapi yang tidak boleh itu untuk dipakai jadi gelang, dipakai dari cincin, itu yang tidak dibolehkan di dalam hadis. Itu dikhususkan untuk pemakaiannya saja. Tapi kalau pemanfaatannya boleh, tidak diharamkan. Itulah kurang lebih banyak nanti ayat-ayat yang ditahsis oleh hadis. Maka salah satu fungsi hadis selain menambah hukum juga mentahsis yang umum di dalam Al-Quran. Nanti kalau kita contohkan banyak sekali yang berkaitan dengan tahsis itu. Apa yang dikhususkan oleh al-hadis. Bahkan al-hadis bisa ditahsis dengan ayat. Ayat bisa ditahsis dengan ayat yang lain. Ayat bisa ditahsis dengan hadis. Hadis bisa ditahsis dengan hadis bisa ditahsis dengan ayat. Itu semua dalam ilmu usul fikih dipelajari.
Dan kalau contohnya ada nanti. Umpamanya ada hadis. Contoh ada satu hadis. Untuk pertanian itu yang hanya mengandalkan hujan, zakatnya 10%. Masalah pertanian, kalau mengandalkan hujan, zakatnya 10%. Ini dalil umum. Jadi semua hasil pertanian yang hanya mengandalkan hujan, itu 10%. Tapi nanti ada tahsis. Rasul bersabda, yang kurang dari 5 wasak, belum wajib zakat. 5 wasak itu berapa itu? 5 wasak itu, 1 wasak itu 60 sok. Itu. 1 wasak itu 60 sok. Sok berarti kalau bentar, kita mulai dulu. 1 sok itu 2,5 kilo. Kita anggap saja kalau menggunakan ukuran 1 sok itu nanti perbedaan ulama banyak sekali. Besok suatu saat kita kaji nggak apa-apa. Tapi yang dipakai Muhammadiyah 1 sok itu kurang lebih 2,5 kilo. Dan 1 wasak itu 60 sok. Berarti kalau 5 wasak 60 kali 5 pinten niku? 300 sok. Nggih ta? 300 sok ping 2,5. 7,5 kuintal, 750 kilo. Kalau hasil panen kurang dari 750 kilo, belum ada zakatnya. Itu pengkhususan. Padahal ada ayat, ada hadis yang lain. Kalau kita baca ini, semua dari pertanian yang hanya mengandalkan hujan, zakatnya 10%, berapapun hasilnya. Tapi ternyata ada hadis, kalau kurang dari 5 wasak, belum ada kewajiban zakat. Maka hadis yang kedua itu mentahsis keumuman hadis semua hasil tanaman tadi 10%. Ngoten niku. Jadi ada ayat yang berlaku umum, ada ayat berlaku khusus. Nanti yang khusus mentahsis keumuman hadis, ayat ditahsis dengan ayat, ditahsis dengan hadis dan lain sebagainya. Nanti kalau kita detailkan bisa. Saya kalau ngajar di kampus ngajarnya usul fikih juga yang berkaitan dengan begini-begini ini. Itu kira-kira seperti itu. Saja kami kembalikan kepada Pak Sarwiji. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.